Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 1 November 2022, dengan judul Allah menjanjikan kepeduliannya, Dia menyertai kita. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting yang menjadi bahan dasar renungan kita. Poin yang pertama, amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat. Mari kita baca kutipannya. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Allah, walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat. Dan akhirnya suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan bahwa akan ada perlawanan terhadap umat-umat Tuhan, teristimewa mereka yang setia melakukan, menjalankan, menguduskan akan hukum yang keempat, yaitu hari Sabat. Dan bahaya yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena mereka akan dengan amarahnya melawan umat-umat Tuhan yang setia memelihara hukum keempat ini. Termasuk juga setan. Karena dalang di balik peperangan ini adalah setan, saudara-saudara kalian. Itu sebabnya jangan kita terlena. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena lawan kita amarah daripada manusia yang melawan hukum Tuhan ini akan semakin memuncak. Poin kedua mengatakan, firman Allah yang kekal jauh lebih berarti dan tinggi nilainya daripada perintah-perintah manusia. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka. Sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan, bahkan walaupun nyawa itu sendiri, yang dapat membujuk mereka untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjarakan atau dibuang ataupun kematian. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 121-122. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus tetap teguh, teristimewa di dalam memelihara hukum keempat, teristimewa di dalam menegakkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang akan kita hadapi adalah hal-hal yang mengerikan. Bahkan dikatakan bisa saja dipenjara, bisa saja dibuang, bahkan kematian. Tetapi ingat, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan telah berjanji, Ia akan berada di dekat kita. Ia memperdulikan kita karena Ia memelihara kita. Poin nomor 3. Dalam segala zaman, umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Dalam segala zaman, umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Mereka berjalan dalam jalan-jalan sempit di dunia ini. Mereka dimurnikan di dalam dapur api penderitaan. Demi Yesus, mereka menanggung perlawanan, kebencian, dan fitnaan. Mereka mengikuti Dia melalui pertentangan yang menyakitkan. Mereka menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan pahit.
Mereka mengasihi dengan limpah sebab mereka telah diampuni dengan limpah karena telah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mereka telah dilayakkan untuk turut ambil bagian bersama Dia dalam kemuliaannya. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 685. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya umat-umat Tuhan telah terbiasa dengan penderitaan. Mereka senantiasa berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, tetapi mereka tetap berpegang kepada Tuhan karena Tuhan menyertai mereka, bahkan karena kemuliaan yang diberikan Tuhan bagi mereka. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat. Hukum yang keempat. Yang kedua, firman Allah yang kekal jauh lebih berarti dan tinggi nilainya daripada perintah-perintah manusia. Dan yang ketiga, dalam segala zaman, umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Biarlah kita tetap bergantung kepada Tuhan, sekalipun kita menghadapi tantangan, penderitaan, ujian. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan kepeduliannya, Dia menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan firman ini, meneguhkan kami tetap setia kepada Tuhan daripada mengikuti perintah-perintah manusia. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah sepanjang hari ini sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita hari ini bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati.